Ustaz dan juga pemirsa, sejumlah peserta arisan online melapor ke Mapolres Jember, Jawa Timur karena tak ada kepastian pencairan dana arisan. Setidaknya ada puluhan orang dari berbagai kota yang mengikuti arisan online dengan total dana yang disetor mencapai ratusan juta rupiah. Sejumlah kaum ibu yang mengaku jadi peserta arisan online mendatangi ruang SPKT Polres Jember pada Jumat sore untuk melapor dugaan penipuan yang dialaminya. Para peserta arisan membawa bukti telah mentransfer dana. Adapun terlapor adalah penyelenggara arisan, warga Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Jember yang tak kunjung menunaikan janji pencairan keuntungan investasi dana arisan. Alih-alih dapat keuntungan, uang yang disetorkan juga tak jelas keberadaannya. Di situ arisan kan ada profitnya, ada keuntungannya. Jadi kita mau. Terus macam-macam, Pak. Dan apalagi diiming-imingi di situ ada Ibu Persit. Jadi kita percayanya dia seorang istri TNI, jadi kita percaya. Dia mengatasnamakan istri TNI. Jadi kita percaya. Kita kira amanah, ternyata saat kita penarikan kita tidak dicairkan. Atas laporan tersebut, Kepolisian Resort Jember menggelar penyelidikan termasuk memeriksa pelapor beserta barang bukti yang diserahkan. Ya, bervariasi dari kisaran mungkin beberapa juta, puluhan juta sampai dengan beberapa juga yang cukup masif. Dalam hal ini memang kita masih juga mengecek bukti-bukti yang ada seperti memang transfer dananya, kemudian penyerahan secara tunai dan beberapa motif daripada para terduga terlapor ini yang memang berkaitan dengan modus-modus seperti itu. Jumlah peserta arisan diduga mencapai puluhan orang, di mana kerugian yang dialami bervariasi, mencapai puluhan juta rupiah per orang. Tommy Skandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur. Astagfirullah, meskipun belum ada kejelasan tentang status kasus ini, namun beberapa orang sudah dirugikan karena merasa tertipu. Nah, Ustaz, yang ingin saya tanyakan nih, mungkin kan kita udah sering banget nih dengar kata-kata arisan gitu ya Ustaz. Sebenarnya dalam pandangan fikih Islam, arisan ini diizinkan atau tidak Ustaz? Karena kan kita tahu masih banyak pro kontra nih. Ada yang izinin, ada juga yang enggak. Sebenarnya gimana Ustaz? Ya, secara prinsip arisan itu boleh dengan syarat. Sehingga yang mengatakan tidak boleh karena tidak memenuhi syarat. Yang pertama, arisan ini kan awalnya adalah ajang silaturahim. Di situ saling berbagi informasi, saling lebih mengenal antara orang-orang terdekat sehingga terjadilah hubungan yang lebih baik. Mungkin di situ akan ada saling tolong-menolong, saling bantu-membantu, minimal bantu informasi. Ini landasan dari orang melakukan arisan. Sehingga yang dipersyaratkan adalah dana yang disimpan atau yang dititipkan itu sesuai nanti yang ia peroleh, tidak ada ribanya, melainkan tadi ada profit. Kalau sudah ada profit sudah bukan arisan lagi, karena itu sudah mengandung nilai yang bersifat ribawi. Dulu orang menyetor misalnya 3 juta, nanti dia mendapatkan 3 juta lagi, hanya ini untuk membantu rekannya yang memenuhi kebutuhannya. Demikian juga dalam konteks ini arisan adalah dalam rangka kita untuk melakukan takaful, sepenanggungan. Mungkin sahabat kita sedang membutuhkan untuk membeli sesuatu. Biasanya perabotan rumah dahulu ya, perabotan rumah tangga. Maka kemudian kita menyimpan dana itu dan kemudian dipakai oleh saudara kita. Di sini ada antarodin saling sukarela. Maka tidak ada masalah. Nanti waktunya ia pula harus mengembalikan itu dan nanti digunakan oleh sahabatnya yang lain. Seterusnya sampai berakhir. Ketika ditetapkan masa berakhirnya, jumlahnya juga ditetapkan dan kemudian yang paling penting kita mengenal orang-orang tersebut. Ini dengan online kan kita tidak kenal. Kemungkinan ada modus penipuan atau modus-modus yang lain. Maka ketika arisan dibolehkan karena terpenuhi persyaratannya, yaitu tidak ada praktek ribawi, tidak ada penipuan-penipuan di dalamnya, tidak ada pula saling merugikan, saling memadorotkan. Justru ini saling membantu karena ada sahabat kita yang membutuhkan lebih awal daripada kita dan kita membantu. Namun kemudian pada masa yang sama, dana yang dikembalikan adalah sesuai yang kita setorkan, tidak ada ribawi pula. Namun jika kemudian ada unsur riba, kemudian ada pula penipuan, ada iming-iming, ya keuntungan yang itu di luar dari konsensus arisan, maka benar ada yang mengharamkan arisan karena sudah ada praktek ribawi di dalamnya.
Ya, jadi intinya Ustaz, arisan dibolehkan asal tidak ada riba. Arisan dibolehkan asal lebih banyak hal-hal positifnya. Kita bisa bersilaturahmi. Jadi kalau memang mau ikut arisan, ibu-ibu jadi harus lebih mawas diri lagi nih. Harus kenal siapa yang megang atau siapa ketua arisannya. Biar jadi kita nggak dirugikan gitu ya Ustaz ya.